Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini saya akan mengulas sebuah produk yang dimana ini masih jarang di pasaran ya. Maksudnya jarang untuk kelas terjangkaunya. Untuk kelas yang mahal-mahal sih ada. Ya, produknya itu adalah sebuah mini die grinder cordless. Kita tahu ya, untuk harganya untuk yang kelas-kelas seperti DCA, seperti Bosch itu ya di atas juta semua ya. Nah, kali ini kita nyobain untuk kelas terjangkaunya itu dari brand Molar. Untuk harganya sendiri sebenarnya saya nggak mau bahas harga ya kalau nge-review gini. Soalnya ada yang komplain, "Bang, tempat saya kok nggak dapat segitu." Ya namanya juga beda daerah ya. Oke, saya sebutkan aja untuk range harganya ya. Ini range harganya 500 sampai 600 ribu gitu ya. Tiap daerah pasti beda. Oke, untuk produknya sendiri kita mau bahas ya bagaimana kualitasnya, apakah sesuai dengan harganya. Kita mau cek dulu. Untuk covernya sendiri dia bertekstur ya. Dan untuk tulisan molarnya dia timbul. Oke, kita langsung cek aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk kelengkapannya. Yang pertama di sini ada buku petunjuk manual. Di sini ada tipenya CMG12125A. Cordless mini grinder. Oke, lalu yang selanjutnya di sini ada berbagai macam kelengkapan ya. Untuk kelengkapannya banyak sekali nih. Kalau kita perhatikan ya dari kelengkapannya dulu untuk yang kecil-kecil. Lengkap sekali ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu kalau saya bahas satu persatu sepertinya bakal lama. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, lihat aja sendiri ya apa aja untuk jenis-jenis aksesorisnya. Kalau dijelasin satu-satu nanti lama sekali, tentunya udah paham lah ya. Oke, yang selanjutnya kita ke box bagian kanannya nih ya. Ini kalau kita perhatikan ya di sini ada charger. Ini chargernya kalau kita lihat untuk speknya biasa aja ya. 12 volt 1000 mAh. Ya, seperti ini, seperti charger kebanyakan. Lalu yang selanjutnya ini ada baterai. Untuk baterainya juga sama 12 volt ya, yang ini 20Ah ya. Dari Molar seperti ini dan dia ada dua pieces. Ini satu, ini dua untuk baterainya. Lalu ini unitnya kita singkirin aja dulu, nanti kita bahas. Dan ini ada berbagai macam apa ini ya? Ini kalau kita lihat ada satu, oh ini cutting wheel ya, seperti mata gerinda gitu. Seperti ini ada satu wadah seperti ini. Lalu yang selanjutnya ini ada sama cutting wheel juga, seperti ini ya. Dan yang berikutnya ini ada seperti pasta untuk polis ini biasanya ya. Dia ini seperti pasir ini, tapi dia seperti pasta gitu. Ini ada dua, ini dua ukuran ini. Mungkin ya tingkat kekasarannya beda. Lalu yang selanjutnya ini ada satu cover lagi untuk bonus aksesorisnya. Bonus atau kelengkapan sama aja ya. Nah, dia seperti ini ya, bisa kita lihat. Ini yang pertama ada, banyak ini. Nah, ini untuk amplas. Jadi nanti dipakai konektornya itu ya, seperti ini. Banyak ini ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini masih banyak. Satu wadah seperti ini, berbagai macam ukuran. Lalu ini juga ada untuk polis ya, dan ada seperti batu gerinda gitu. Batu polisnya seperti ini. Kalau tadi ya bisa dikatakan sama aja sih. Di sini ada cutting wheel juga. Cutting wheelnya ini yang lebih tebelan seperti mata gerinda pada umumnya. Kalau yang tadi itu yang dalam wadah ini itu tipis sekali. Untuk jumlahnya ya 1 2 3 4 5 6 gitulah. Oke ya, jadi untuk lengkapannya saya rasa sih gitu-gitu aja ya. Yang penting dia udah kita lihat ya. Nggak mungkin saya jelaskan lagi berapa jumlahnya sepertinya terlalu lama. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk ngebahas ini alatnya. Oke, kita coba pasang baterai.
Nah, seperti ini ya. Kalau dilihat dari speknya sendiri, di sini saya merasakan ada sedikit perbedaan ya dibandingkan dengan mini die grinder yang elektrik pada umumnya. Oh ya, untuk yang elektrik itu maksudnya yang pakai kabel ya, walaupun ini ya pakai baterai ya elektrik juga ya. Tapi biasanya kita sebut yang pakai kabel itu elektrik dan yang pakai baterai itu biasa kita sebut cordless. Oke, di sini kita bandingkan untuk speknya. Ini ada brandnya Molar profesional, tipenya CMG 12125A cordless mini grinder. Untuk baterai 12 volt dan baterainya 2000 mAh. Untuk putaran tanpa beban di sini 2000 sampai 22.000 rpm. Nah, di sini menurut saya masih kurang kenceng ya kalau dibandingkan dengan yang elektrik pada umumnya, yang dimana itu bisa sampai 30 ribuan. Tapi kita tidak tahu apakah nanti performanya bisa menyamai atau bahkan lebih. Jadi nanti kita tes saja. Oke, lanjut. Kalau kita nilai dari build quality ya, ini menurut saya udah cukup oke ya. Dari plastik-plastiknya, ini kalau finishingnya saya bilang lumayan ya, lumayan rapi dan kokohnya juga dapet. Soalnya dia lebih sedikit berat ketimbang mini die grinder yang pada umumnya, karena dia kan pakai baterai. Oke ya, secara build ini menurut saya udah oke, nggak ada masalah. Nah, kalau kita bahas dari fitur-fiturnya, switch on off-nya mana ya? Oh, jadi untuk menyalakannya di sini ada variable speednya. Variable speednya ini kalau kita puter, dia akan langsung jadi switch on off-nya. Jadi ini 0 mati ya. Kalau kita puter, jadi speed maksimal dia ada di angka 7. Untuk getarannya nggak begitu kerasa ya, udah mantap. Lalu fitur selanjutnya nggak ada sih ya. Untuk ini ya, untuk catnya atau coletnya, dia itu beda ya dengan mini die grinder elektrik kebanyakan. Jadi dia itu nggak bisa pakai extension pada umumnya, karena ini menurut saya beda dari yang elektrik yang biasa kita pakai. Jadi dia seperti ini aja. Nah gini ya, jadi dia itu nggak bisa dipasang extension. Jadi kita itu gunainnya ya langsung dari bodinya kita pegang. Dan ya di sini ada spindle. Untungnya dia udah ada spindle ya. Spindlenya ini kalau kita mau buka catnya ini, kita tinggal tekan aja pakai satu kunci. Untuk kuncinya ini tadi ya, ini kuncinya. Ini kita tekan di sini dan ini bisa kita buka kuncinya. Kalau mau kita kencangkan, tinggal seperti ini aja. Untuk bagian dalamnya sepertinya ada kolet lagi atau enggak? Ya ada ya, ini warnanya hitam seperti ini. Ini kita sesuaikan. Ini ada 1, 2, 3, 4 lagi tadi. Koletnya yang warna emas. Oke, kita pasang lagi. Jadi ini nggak ada fungsi ya. Ini hanya pengait aja, penutup. Nah berikutnya kita akan tes ya untuk RPM-nya. Kira-kira berapa sih realnya? Jadi kita akan tes untuk speed maksimalnya langsung ya, di speed 7. Oh, tapi ini baterainya kita ganti dulu yang baru dicas, biar voltasenya penuh. Oke, langsung kita coba apakah bisa menyamai dengan mini die grinder elektrik pada umumnya. 16.600 sekian. Nah kalau kita bandingkan ya jelas ini masih di bawahnya yang elektrik pada umumnya ya. Tapi kita belum tahu apakah dengan RPM yang lebih rendah performanya juga bakal di bawahnya. Jadi kita langsung tes saja, kita mau lihat bagaimana performanya. Nah oke, yang pertama kita akan tes memakai cutting wheel ya. Ini mata abrasif seperti punya Gerinda, ini yang tebal. Kita akan coba di sini ada paku 2 in dan yang satu lagi itu paku 3 in. Nanti kalau yang 2 in bisa putus, kita coba lagi yang lebih gede. Oke, kita tes saja. Kita selalu pakai speed maksimal ya.
Oke ya, mantap, tenaganya itu tidak seperti down gitu untuk paku 2 in. Kalau kita tes ke yang 3 in, bagaimana? Kita langsung coba. Ya, juga masih oke sekali ya untuk tenaganya. Nah, tes selanjutnya kita pakai mata bor ya. Ini ukuran mata bor maksimal 3 mili. Dan kita cobanya ke plywood. Kita mau tes apakah tenaganya masih lumayan ataukah down. Kita coba aja. Soalnya kalau pakai yang elektrik kemarin agak down gitu ya. Pakai yang 3 mili kita tes. Ya, tanpa kendala ya. Nah, sekarang kita ganti medianya ke kayu solid ya. Ini kayu jati Belanda, tebel. Kita nggak tahu seberapa sanggupnya nanti. Kita masih pakai yang 3 mili. Kita coba. Ya, dan ternyata mantap ya untuk tenaganya. Nah, oke ya, jadi dari hasil tesnya tadi, kalau saya nilai ya, untuk RPM oke lah, masih di bawah yang elektrik. Tapi untuk torsi, menurut saya ini lebih gede ketimbang yang elektrik pada umumnya. Jadi ini lebih tinggi ya torsinya ya. Soalnya tadi kita coba dengan mata bor maksimal ukuran 3 mili, itu kita tes ke kayu ketebalan 3 cm atau 1,5 inci. Itu masih oke aja loh. Untuk tenaganya masih, menurut saya masih wajar ya, tidak ada tenaga yang down. Kalau kita pakai yang elektrik itu kemarin itu agak maksa gitu ya, tapi kalau ini masih oke. Nah, untuk suhunya sendiri setelah saya tes itu tadi ya, melubangi kayu ketebalan 1,5 inci dengan mata bor maksimalnya, itu berkelanjutan terus sekitar 28 lubang, dan untuk suhunya itu saya tes sekitar 40 derajat aja. Dan itu menurut saya sih masih wajar ya. Dan dipaksa juga, soalnya kalau kita pemakaiannya itu wajar, saya rasa nggak sampai segitu. Tapi tadi itu saya tes secara continue, terus menerus. Nah, jadi kalau kita nilai secara performa udah cukup oke ya. Itu tadi saya tes tanpa kendala sama sekali, berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, lanjut ke pembahasan baterai ya. Untuk chargernya sendiri itu tadi saya tes hanya sekitar 7 watt aja. Itu artinya maksimal hanya 0,5 ampere. Dan untuk mengisi satu baterai ini itu memakan waktu yang cukup lama ya. Itu tadi saya tes untuk mengisi satu baterai yang 2000 mAh ini memakan waktu 3 jam lebih. Bahkan hampir 4 jam untuk mengisi satu baterai ini aja. Ya wajar sih ya, soalnya ini yang 2000 mAh. Jadi ya saya rasa cukup wajar kalau pengisiannya cukup lama dengan charger yang segitu. Nah, jadi itu aja mungkin yang bisa kita bahas ya untuk video kali ini. Kalau ditanya dengan harga segini apakah worth it, saya rasa sih worth it ya, sesuai dengan kualitas dan harganya. Oke, mungkin video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang lagi cari mini die grinder cordless. Mungkin ini bisa jadi solusinya untuk harga terjangkaunya. Oke, kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.